Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalida Munastri Dan saya Harlinda Yanti, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Politik. Video ini merupakan video pembelajaran tentang partai politik untuk pemenuhan tugas mata kuliah Partai Politik dan Pemilu. Baik, yang pertama sekali tentang definisi dan fungsinya. Keberadaan partai politik merupakan suatu yang tidak bisa dilakukan dalam sebuah tatanan masyarakat modern berstruktur kompleks, sebab partai politik dianggap mempunyai kemampuan untuk menyalurkan partisipasi politik masyarakat yang kompleks tersebut. Semakin kompleks sebuah masyarakat, maka keberadaan partai politik akan semakin diperlukan sebagai penyaluran aspirasi dan penyaluran partisipasi politik masyarakat. Tanpa adanya partai politik, kepentingan dan partisipasi politik rakyat akan kurang tersalurkan. Partai politik akan semakin diperlukan sebagai penyalur aspirasi dan penyalur partisipasi politik masyarakat. Partai politik adalah sekelompok orang yang berada dalam suatu kelompok terorganisir. Kelompok tersebut terdiri dari orang yang mempunyai ideologi tertentu dan mempunyai tujuan yang sama. Tujuan utama dari partai politik adalah untuk mendapatkan kedudukan atau kekuasaan politik di suatu negara. Demi mencapai tujuannya, partai politik menggunakan cara-cara yang bersifat konstitusional guna melaksanakan programnya. Dalam program tersebut, salah satu mengandung aspirasi yang berasal dari masyarakat. Bagi negara penganut demokrasi, keberadaan partai politik merupakan hal yang lumrah, sebab partai politik merupakan salah satu atribut dari sistem demokrasi itu sendiri. Meskipun tidak memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan publik, keberadaan partai politik tidak bisa dipandang sebelah mata. Kegiatan-kegiatan partai politik baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pemerintah selaku perumus utama kebijakan publik. Sejarah partai politik di Indonesia. Organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Wahidin Soedirohoesodo dan beberapa rekannya pada tahun 1908 merupakan cikal bakal partai politik di Indonesia. Walaupun pada awalnya pembentukannya, Budi Utomo bukanlah organisasi yang terjun dalam politik murni. Namun para pakar sejarah setuju bahwa kehadiran Budi Utomo menjadi pelopor berdirinya organisasi politik. partai politik yang berdiri pada zaman penjajahan Belanda selalu dilingkupi oleh perasaan cemas dan tidak dapat hidup dengan damai. Hal ini dikarenakan partai politik ini mempunyai tujuan untuk melindungi pemerintah Belanda secara politik. Pada zaman para pemimpin tokoh partai pertama di Indonesia, ketiganya diasingkan ke Belanda, Kupang, dan Banda, sampai akhirnya diasingkan ke Belanda. Sehingga partai yang diiringi oleh 3 serangkai ini hanya berumur 8 bulan saja. Selalu dilingkupi oleh rasa tidak tentram, tidak membuat kendor semangat kelompok lainnya untuk mendirikan partai politik. Sejak saat itu mulai banyak permunculan organisasi yang berani bergerak di bidang politik. Sebut saja PNI atau Partai Nasional Indonesia yang diiringi oleh EIR Soekarno yang merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Partai politik mempunyai peranan yang sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saat ini partai politik di negara kita sudah tidak lagi bertujuan untuk membebaskan diri dari penjajahan, namun bertujuan untuk membebaskan setiap rakyat Indonesia dari berbagai macam masalah pemerintahan, termasuk dalam sektor ekonomi, sosial, dan lain-lainnya. Fungsi partai politik. Ada 4 fungsi utama dari sebuah partai politik, yaitu 1.
sebagai media komunikasi. Partai politik adalah suatu media komunikasi dalam pemerintahan kepada rakyat dan atau juga dari rakyat kepada pemerintahan. Partai politik difungsikan sebagai penyerap aspirasi masyarakat dan mempunyai informasi dan meneruskan kepada pemerintahan. Melalui komunikasi ini, pemerintahan dapat dengan lebih mudah untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan. 2. Sebagai media sosialisasi. Partai politik berfungsi sebagai alat sosialisasi suatu program yang berdasarkan dari hasil pemikiran berdasarkan ideologinya. Sosiologi ini adalah sebagai untuk semacam promosi bagi partai politik terhadap masyarakat agar nantinya masyarakat mau memilih partainya. Sosialisasi yang baik akan semakin mungkin masyarakat untuk menyukainya dan memilih partai politik tersebut sebagai pemimpin. Yang ketiga, sebagai media perekrutan, partai politik berfungsi sebagai menyeleksi sekelompok orang ataupun orang secara pribadi untuk dibentuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu dapat berarti pemimpin bagi partai itu sendiri, ataupun pemimpin sebuah pemerintah termaksud presiden dan wakil presiden. Orang-orang yang direkrut dalam dibina oleh partai politik inilah yang nantinya diharapkan dapat menjadi seseorang pemimpin yang kompeten. Yang keempat, sebagai media pencegah konflik. Dalam suatu pemerintahan ataupun sistem suatu negara selalu ada saja orang-orang menyukai pandangan dan pendapat yang berbeda. Demi menghindari sebuah konflik, maka di sini peran partai politik harus mempunyai menjadi penampung perbedaan pendapat ataupun persoalan lainnya dengan cara berdialog. Dialog tersebut dibawa kepada Dewan Perwakilan Rakyat seperti DPR, DPRD, dan juga camat. Diharapkan dialog tersebut dapat menemukan keputusan politik yang paling tepat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tugas partai politik. Dari definisi dan tujuan serta fungsi dari partai politik, maka dapat dirumuskan secara umum bahwa tugas dari partai politik adalah sebagai mediator antara rakyat dengan pemerintah dan juga sebaliknya. Secara khusus, tugas partai politik mengajak masyarakat untuk berpartisi dalam sebuah keputusan politik dan bertujuan mendapat partai politik menjadi sebuah kebijakan bagi seluruh rakyat. Melakukan proses penyimbangan pendapat agar tidak menjadi suatu pemecahan dalam sebuah negara dan membentuknya menjadi kebijakan bersama yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Melakukan proses penyampaian aspirasi rakyat kepada pemerintah, melakukan kegiatan perekrutan dan melatih para kandidat yang nantinya akan ditunjuk sebagai orang yang penjabat di kursi pemerintahan. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, partai dijamin satu, dilindungi oleh beberapa undang-undang, yaitu berhak berorganisasi secara bebas, diberi suatu hak untuk bebas mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di pemilihan umum, mempunyai kebebasan untuk berbicara, berpendapat, dan berkumpul, adanya kebebasan dalam menentukan cara mainnya, dan dilindungi dari tindakan-tindakan diskriminasi, diberikan akses media dan tindakan pelaporan yang adil, disediakan sebuah lahan kompetisi yang adil dan juga damai antara satu partai dengan partai lainnya, atau antara satu kandidat dengan kandidat yang lainnya. Partai politik di Indonesia sangat banyak dan mempunyai ideologi dasar yang berbeda-beda. Ternyata tidak semua partai dapat lolos untuk menjadi peserta sebuah pemilihan umum. Partai yang boleh
ikut adalah partai yang sudah lolos sangat administratif dan lolos verifikasi secara virtual yang bersifat nasional. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Semoga dengan ini kita dapat menambah wawasan kita. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.